Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Insyaallah kita akan mempelajari bersama kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Penulis kitab ini adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang lahir pada tahun 1115 Hijriah di Uyainah, sebuah daerah di Jazirah Arab. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat memperhatikan ilmu agama. Beliau memulai menghafal Al-Quran sejak kecil, sehingga beliau pun menyelesaikan hafalannya sebelum berumur 10 tahun. Kemudian mulailah beliau menuntut berbagai cabang ilmu agama seperti tafsir, fikih, akidah dan lain-lain. Di antara guru pertama beliau adalah Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, bapak beliau sendiri. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu, pergi ke kota Mekah, Madinah, Baghdad dan kota lainnya. Ketika beliau pergi ke kota Madinah, beliau mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Hayah bin Ibrahim As-Sindi dan hampir beliau melakukan perjalanan ke Syam. Tetapi karena suatu sebab beliau tidak bisa pergi ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain. Selain kitab Nawaqidul Islam ini, beliau juga memiliki kitab-kitab yang lain yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antaranya Kitab Tauhid, Kashfus Syubhat, Al-Usulu Sittah, Al-Usulu Thalathah, Mukhtasar Zadil Ma'ad dan kitab-kitab yang lain. Syekh meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah di usia sekitar 91 tahun setelah menghabiskan waktu dan hidupnya dengan mempelajari ilmu agama, mengajar dan berdakwah. Kitab Nawaqidul Islam yang akan kita pelajari adalah kitab yang sangat ringkas, hanya terdiri dari beberapa halaman saja. Meskipun demikian, kitab ini mengandung perkara-perkara yang penting yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim. Nawaqid artinya adalah pembatal-pembatal. Jamak dari naqidun yang artinya pembatal atau perusak. Allah SWT berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang merusak pintalannya, yang mencerai-beraikan pintalannya setelah dia kuat. An-Nahl ayat 92. Kata naqadat artinya merusak atau mencerai-beraikan. Dan Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang merusak atau membatalkan perjanjian mereka dengan Allah setelah mereka berjanji kepada Allah. Al-Baqarah ayat 27. Ayat ini menceritakan tentang sifat orang yang merusak perjanjian mereka kepada Allah. Mereka berjanji kepada Allah dengan sebuah janji, kemudian membatalkannya dan merusaknya. Di dalam kitab fikih ada istilah nawaqidul wudu, perusak-perusak wudu. Artinya amalan-amalan atau perkara-perkara yang membatalkan wudu seseorang. Adapun Islam di sini, maka maksudnya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki 5 rukun. Dan Islam secara bahasa adalah masdar dari kata aslama yuslimu, artinya di dalam bahasa Arab adalah menyerahkan. Agama Islam dinamakan sebagai agama penyerahan karena orang yang masuk dalam agama Islam berarti dia telah siap dan bersedia menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah, siap untuk taat kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya.
seorang Nasrani yang dahulunya dia menyembah Allah, Nabi Isa dan Maryam. Maka ketika dia masuk Islam, dia harus menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada Nabi Isa dan Maryam. Seseorang ketika masuk ke dalam agama Islam dengan 2 kalimat syahadah, maka dengannya dia dianggap sebagai seorang muslim, dijaga darahnya, kehormatannya, sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan dan bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat. Maka apabila mereka melakukan itu semua, sungguh mereka telah menjaga dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka adalah atas Allah, muttafaqun alaih. Keislaman tersebut bisa batal apabila melakukan satu di antara nawaqidul Islam. Dan pembatal-pembatal keislaman ada yang berupa ucapan, keyakinan di dalam hati, dan perbuatan anggota badan. Pembatal berupa ucapan seperti orang yang mencela Allah dan Rasulnya, berdoa kepada selain Allah, dan lain-lain yang nanti akan datang penjelasannya, insyaallah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa di sana ada ucapan yang bisa menjadikan seseorang kufur adalah firman Allah, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh mereka, yaitu orang-orang munafik, telah mengucapkan ucapan yang kufur, dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. At-Taubah 74. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang.